Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, hari ini aku ingin mengajakmu masuk ke dalam sebuah perjalanan batin yang mungkin selama ini kamu cari, perjalanan tentang bagaimana berdamai dengan keadaan, bagaimana menemukan ketenangan hati, dan bagaimana memahami rahasia ketenangan hidup yang tidak banyak orang sadari. Dalam hidup, kita semua pernah merasa lelah, kosong, dan hilang arah. Kita pernah terjebak dalam situasi yang tidak kita inginkan, menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan, dan menahan rasa sakit yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu adalah, ketenangan itu bukan hilang, ketenangan itu hanya tertutup oleh suara gelisah di dalam dirimu. Dan ketika hati tidak tenang, hidup terasa berat. Pikiran terasa penuh. Segalanya seperti berantakan. Namun, percayalah, ada jalan untuk meredakan semua itu. Ada cara untuk kembali memeluk dirimu sendiri, menerima keadaan apa adanya, dan melangkah dengan hati yang lebih ringan. Hari ini, kita akan membuka satu persatu rahasia itu. Kita akan belajar tentang bagaimana berdamai dengan keadaan, bagaimana menerima kenyataan tanpa kehilangan kendali, dan bagaimana menemukan ketenangan hati yang selama ini kamu cari. Sebelum kita mulai, aku ingin kamu menuliskan di kolom komentar dengan tulus dari hati. Amin, aku siap berdamai dengan keadaan. Tulisanmu bukan hanya komentar, tapi doa untuk dirimu sendiri. Sebuah niat baru yang akan membuka pintu kedamaian dalam hidupmu. Jika kamu sudah siap, mari kita mulai perjalanan ini dari langkah pertama. Bagian 1, menyadari akar kegelisahan, pintu pertama menuju kedam. Aiyan. Sebelum kita bisa berdamai dengan keadaan, kita harus memahami satu hal penting, kegelisahan tidak muncul begitu saja. Ia tidak datang tanpa sebab dan tidak tumbuh dari ruang hampa. Kegelisahan hadir karena ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum kita hadapi, atau sesuatu yang selama ini kita abaikan dalam diri kita. Dan bagian pertama dari perjalanan ini adalah menyadari akar kegelisahan itu. Seringkali, kita menjalani hidup seperti mesin, bergerak tanpa henti, berpindah dari satu masalah ke masalah lain, dari satu tujuan ke tujuan lain, dari satu luka ke luka berikutnya. Kita terbiasa menekan perasaan, bukan menghadapinya. Kita terbiasa menahan tangis, bukan menyembuhkannya. Kita terbiasa memaksa diri kuat, bukan memberi diri sendiri ruang untuk rapuh. Padahal, hati manusia tidak pernah dirancang untuk terus menahan beban tanpa menerima kesempatan untuk bernapas. Dan ketika kita memaksakan semua itu, yang muncul adalah kegelisahan. Kegelisahan muncul saat hati terlalu penuh. Kegelisahan muncul saat pikiran terlalu bising. Kegelisahan muncul saat jiwa memanggil kita, namun kita terlalu sibuk untuk mendengarnya. Dan disinilah pentingnya langkah pertama dalam perjalanan berdamai dengan keadaan, kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan untuk berhenti sejenak dan berkata dalam hati, ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diriku, dan aku perlu memahaminya. Ini sederhana, tapi tidak mudah. Banyak orang ingin tenang, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk benar-benar menyadari apa yang membuat mereka gelisah. Mereka hanya merasakan beratnya, tapi tidak pernah mencoba mendalaminya. Mereka hanya tahu sakitnya, tapi tidak pernah bertanya dari mana sakit itu berasal. Padahal, kedamaian tidak lahir dari pelarian. Kedamaian lahir dari pengakuan. Sahabat jiwa, izinkan dirimu bertanya, apa sebenarnya yang membuatku gelisah selama ini? Apakah karena kehilangan? Apakah karena rasa takut? Apakah karena kecewa pada seseorang? Apakah karena harapan yang tidak sesuai kenyataan? Ataukah karena terlalu keras pada diri sendiri? Setiap orang memiliki akar yang berbeda. Tapi ada satu pernyataan yang pasti, kita tidak bisa menyembuhkan sesuatu yang tidak kita sadari. Seringkali, kita merasa gelisah bukan karena masalahnya besar, tetapi karena kita terlalu lama menahannya sendirian. Kita terlalu lama mengabaikannya. Kita terlalu lama membiarkannya menumpuk di sudut pikiran, sampai akhirnya ia meledak melalui perasaan cemas, sulit tidur, overthinking,
dan kelelahan emosional. Inilah mengapa bagian pertama ini begitu penting. Kita harus memberi diri kita kesempatan untuk jujur secara utuh. Coba temukan momen hening. Tarik napas dalam-dalam. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan degup jantungmu. Biarkan dirimu bertanya dengan lembut. Apa yang sedang aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku takutkan? Di bagian mana dari hidupku aku sedang merasa tidak baik-baik saja? Jangan buru-buru menemukan jawabannya. Terkadang, yang lebih penting bukan jawaban, tetapi keberanian untuk bertanya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasakan sesuatu yang selama ini kamu pendam. Kelelahan yang kamu pura-pura tidak rasakan. Kesedihan yang kamu tutupi dengan senyuman. Rasa takut yang kamu sembunyikan di balik kata-kata, "Aku baik-baik saja." Jika itu muncul, jangan melawan. Jangan menolak. Jangan merasa lemah. Kesadaran bukan kelemahan, kesadaran adalah pintu pertama menuju kekuatan. Karena begitu kita mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri, kita mulai mengambil kembali kendali atas hidup kita. Kita mulai memahami bahwa kegelisahan bukan musuh, tetapi sinyal. Ia adalah pesan dari hati bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, sesuatu yang perlu disembuhkan, sesuatu yang perlu dilepaskan. Dan bagian penting lainnya adalah, boleh merasa tidak baik-baik saja. Kamu manusia. Kamu punya batas. Kamu berhak rapuh. Dan justru dari kerentanan itulah pertumbuhan dimulai. Ketika kamu jujur pada dirimu sendiri, ketika kamu berhenti lari dari perasaanmu, ketika kamu mulai mendengarkan apa yang selama ini kamu abaikan, disitulah perjalanan berdamainya dimulai. Bukan dengan memaksakan diri kuat, tapi dengan memeluk dirimu apa adanya. Bukan dengan mengabaikan perasaan, tapi dengan menerima bahwa perasaan itu valid. Bukan dengan menyalahkan keadaan, tapi dengan memahami bahwa kamu punya kendali atas bagaimana kamu meresponsnya. Bagian pertama ini adalah fondasi. Ini adalah dasar dari semua langkah berikutnya. Karena tanpa menyadari apa yang sedang terjadi dalam hati, kita tidak akan pernah bisa benar-benar berdamai dengan keadaan apapun. Maka, izinkan dirimu hari ini untuk berhenti sejenak, menutup mata, dan jujur pada apa yang kamu rasakan. Ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu akhirnya berani melihat ke dalam diri sendiri. Dan ketika kamu sudah siap, kita akan masuk ke bagian 2, di mana kita mulai belajar apa sebenarnya makna berdamai dengan keadaan. Bagian 2, apa itu berdamai dengan keadaan? Setelah kita menyadari akar kegelisahan dalam diri, langkah berikutnya adalah memahami inti dari perjalanan ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan berdamai dengan keadaan. Banyak orang salah kaprah, mereka berpikir berdamai berarti pasrah atau menyerah. Padahal, itu jauh dari kebenaran. Berdamai dengan keadaan adalah seni, keterampilan, dan sekaligus pilihan hati yang membebaskan. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah kamu pernah merasa ingin menghentikan sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupmu, tapi tidak bisa? Apakah kamu pernah berharap seseorang bertindak berbeda, atau berharap situasi berjalan sesuai keinginanmu? Itulah kenyataan hidup. Kita tidak bisa mengendalikan dunia di luar kita. Kita tidak bisa menghentikan hujan ketika itu turun. Kita tidak bisa memaksa waktu untuk berhenti. Kita tidak bisa memutar kembali masa lalu. Dan kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Dan inilah yang sering membuat hati gelisah. Kita ingin segalanya sesuai kehendak kita, padahal hidup bergerak dengan caranya sendiri. Inilah momen di mana kesadaran akan berdamai dengan keadaan mulai muncul, menerima kenyataan apa adanya, tanpa menolak atau melawan dengan sia-sia. Berdamai dengan keadaan bukan berarti menyerah pada hidup. Bukan berarti pasrah tanpa berusaha. Bukan berarti kita berhenti mencoba. Berdamai dengan keadaan berarti menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Memahami perasaan kita tanpa menghakimi. Tetap bertindak bijak untuk hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras.
Kita tidak bisa menghentikan arusnya, tidak bisa memerintahkan gelombangnya, dan tidak bisa mengubah arahnya. Tapi kita bisa belajar berenang di dalamnya, menyesuaikan diri, dan menikmati perjalanan. Itulah inti dari berdamai dengan keadaan. Kita tidak memaksakan kenyataan, tetapi kita menyesuaikan diri dengan arusnya, dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Ada perbedaan halus namun penting antara pasrah dan berdamai. Pasrah berarti berhenti, menutup diri, menyerah tanpa usaha. Berdamai berarti menerima kenyataan sambil tetap mencari jalan terbaik. Pasrah membuat hati stagnan, mudah putus asa, dan pasif. Berdamai membuka ruang bagi ketenangan, pertumbuhan, dan kekuatan baru. Sahabat jiwa, berdamai dengan keadaan juga berarti menghentikan pertempuran batin yang sia-sia. Seringkali kita melawan kenyataan hanya karena ego kita tidak ingin kalah, atau karena kita takut kehilangan kendali. Kita merasa harus benar, harus sempurna, harus menang. Tapi kenyataan adalah kenyataan, tidak bisa dimanipulasi oleh ego. Dan perlawanan batin itu hanya memperpanjang penderitaan. Disinilah seni berdamai mulai terlihat. Kita belajar melepas ego, menghentikan drama batin, dan menerima bahwa kadang hidup tidak adil, kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kadang orang lain tidak bersikap sebagaimana kita harapkan. Namun, menerima bukan berarti kita menjadi lemah. Justru sebaliknya. Ketika kita menerima, kita mengambil kembali kendali atas diri sendiri. Kita tidak lagi dikendalikan oleh situasi atau orang lain. Kita mulai melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih ringan, dan pikiran yang lebih tenang. Berdamai dengan keadaan juga membutuhkan kesabaran dan latihan. Tidak mungkin kita tiba-tiba menjadi damai dalam sekejap. Seperti otot yang perlu dilatih agar kuat, hati dan pikiran juga perlu latihan untuk belajar menerima. Setiap kali kita menghadapi situasi sulit dan memilih untuk menerima, kita melatih hati kita untuk tetap tenang, sekalipun badai datang. Praktik sederhana untuk memulai adalah, sadarilah perasaanmu, dan jangan menolaknya. Saat cemas muncul, katakan pada dirimu, "Ya, aku sedang cemas. Aku merasa gelisah, dan itu tidak apa-apa." Saat kehilangan muncul, katakan, "Ya, aku merasa sedih. Kehilangan ini nyata, dan aku mengakuinya." Dengan cara ini, kita tidak menolak realitas, tetapi juga tidak terjebak di dalamnya. Kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, sembuh, dan menenangkan hati. Berdamai dengan keadaan bukan tujuan akhir, ia adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Setiap hari, kita akan menghadapi sesuatu yang di luar kendali kita. Setiap hari, kita akan diuji dengan situasi yang tidak kita sukai. Tapi semakin kita berlatih menerima dan berdamai, semakin kita menemukan ketenangan hati yang selama ini kita cari. Sahabat jiwa, ingatlah, ketenangan itu bukan hadiah dari dunia luar. Ia bukan dari orang lain atau situasi sempurna. Ketenangan itu lahir dari hati yang berani menerima, yang berani jujur, dan yang berani berdamai dengan kenyataan. Dan sekarang, setelah memahami makna berdamai, di bagian berikutnya kita akan membahas mengapa kita sering sulit berdamai, dan bagaimana mengatasi hambatan batin yang selama ini menahan ketenangan hati kita. Bagian 3, mengapa kita sulit berdamai dengan keadaan. Setelah kita memahami apa artinya berdamai dengan keadaan, muncul pertanyaan penting, mengapa kita masih sulit mencapainya? Mengapa hati kita tetap gelisah? Meski kita tahu bahwa menerima kenyataan adalah jalan menuju ketenangan? Jawabannya sederhana. Tetapi seringkali kita menolaknya, karena ada hambatan yang berlapis-lapis dalam diri kita, internal maupun eksternal, yang terus menahan hati dan pikiran kita. Mari kita mulai dari hambatan internal. Salah satu hambatan terbesar adalah ego. Ego ingin selalu benar, ingin menang, ingin segalanya sesuai keinginan kita. Ego tidak suka merasa kalah atau kehilangan kendali. Akibatnya, kita melawan kenyataan. Kita berperang melawan situasi yang sebenarnya di luar kendali kita. Kita menolak apa yang sedang terjadi, dan semakin kita menolak,
semakin gelisah hati kita. Selain ego, ada harapan yang tidak realistis. Kita terbiasa menetapkan standar tinggi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kita berharap dunia, orang di sekitar kita, dan hidup ini berjalan sesuai rencana kita. Tapi hidup jarang memberi apa yang kita harapkan. Ketika kenyataan berbeda dari harapan, hati mulai terguncang, pikiran menjadi gelisah, dan kita merasa dunia tidak adil. Padahal, dunia tidak pernah berniat menyakiti kita. Kita hanya belum belajar menerima bahwa hidup selalu berubah dan tidak bisa diprediksi. Ketakutan juga menjadi hambatan internal yang besar. Ketakutan kehilangan, ketakutan gagal, ketakutan ditolak, atau ketakutan menghadapi diri sendiri. Semua ketakutan ini membuat kita menolak kenyataan. Kita merasa harus terus mengontrol, harus selalu siap, dan tidak boleh rapuh. Ironisnya, semakin kita takut, semakin kita kehilangan kendali atas ketenangan hati kita sendiri. Selanjutnya, ada perasaan bersalah atau penyesalan masa lalu. Kita menahan luka lama, mengulang kesalahan dalam pikiran, dan menghakimi diri sendiri. Energi ini menumpuk dan menciptakan kegelisahan yang tak terlihat, namun terasa berat di dalam hati. Tanpa kesadaran, kita terus membawa beban lama ke setiap momen baru, sehingga berdamai dengan keadaan menjadi semakin sulit. Sekarang, mari kita lihat hambatan eksternal yang datang dari dunia luar. Pertama, tekanan sosial. Kita hidup di dunia yang menilai, membandingkan, dan memberi standar tanpa henti. Media sosial, keluarga, teman, lingkungan kerja, semua bisa membuat kita merasa kurang, gagal, atau tertinggal. Ketika kita terlalu fokus pada ekspektasi orang lain, hati kita menjadi gelisah karena kita tidak hidup sesuai ritme diri sendiri. Kita berusaha memenuhi standar mereka, sementara hati kita meminta penerimaan dan ketenangan. Kedua, perubahan hidup yang tiba-tiba. Kehilangan pekerjaan, perceraian, sakit, atau bahkan hal kecil seperti perselisihan dengan teman, semuanya bisa mengguncang hati. Kita cenderung melawan perubahan ini, berharap hidup tetap stabil dan nyaman. Padahal, perubahan adalah bagian dari kehidupan. Menolak perubahan hanya membuat kita tersiksa, sementara menerima perubahan adalah langkah awal menuju kedamaian. Ketiga, keadaan yang tidak adil atau tak terduga. Kita sering merasa dunia tidak adil karena tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau orang lain mendapatkan lebih. Kita menganggap kehidupan harus adil sesuai logika kita, tetapi kenyataan tidak selalu demikian. Saat kita menolak ketidakadilan ini, hati menjadi gelisah. Saat kita menerima ketidakadilan itu, hati mulai terbuka untuk menemukan pelajaran di balik pengalaman. Disinilah inti masalah. Kegelisahan muncul saat kita menolak realitas, dan penolakan itu bisa datang dari dalam maupun luar diri kita. Internal, ego, ketakutan, harapan, penyesalan. Eksternal, tekanan sosial, perubahan tak terduga, ketidakadilan hidup. Dan kombinasi keduanya bisa menjadi beban yang luar biasa. Tidak heran jika banyak orang merasa tidak mampu berdamai, meski tahu pentingnya menerima kenyataan. Namun ada kabar baik, setiap hambatan ini bisa diatasi, satu persatu, melalui kesadaran dan latihan batin. Dengan memahami ego, kita belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu menang. Dengan menghadapi ketakutan, kita belajar mempercayai proses hidup. Dengan menerima perubahan dan ketidakadilan, kita membuka ruang untuk pertumbuhan dan ketenangan. Dengan menahan diri dari perbandingan sosial, kita kembali ke ritme hati sendiri. Kunci dari semua ini adalah menjadi pengamat diri sendiri. Amati setiap reaksi emosional tanpa menghakimi. Amati ketika ego ingin mengontrol. Amati saat ketakutan muncul. Amati saat harapan dan kenyataan bertabrakan. Dengan mengamati, kita mulai memahami pola-pola yang membuat hati kita gelisah, dan dari situlah kita mulai belajar berdamai dengan keadaan. Sahabat jiwa, bagian penting dari perjalanan ini adalah menyadari, hambatan tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Mereka adalah guru yang menuntun kita untuk lebih bijak, lebih sabar,
dan lebih kuat secara batin. Tanpa hambatan, kita mungkin tidak pernah belajar menghargai ketenangan sejati. Dan sekarang, setelah kita memahami hambatan internal dan eksternal, di bagian 4, kita akan membahas langkah-langkah praktis pertama untuk mulai berdamai dengan keadaan, agar hati kita perlahan merasakan ketenangan yang selama ini kita cari. Bagian 4, langkah pertama menuju ketenangan hati, 700 kata. Setelah kita menyadari akar kegelisahan dan memahami hambatan internal serta eksternal yang menghalangi kedamaian hati, kini saatnya melangkah ke tahap praktis pertama, memulai perjalanan berdamai dengan keadaan. Tahap ini bukan tentang teori semata. Ini adalah tentang tindakan nyata, tentang mempraktikkan kesadaran dan penerimaan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama dimulai dengan kesadaran penuh terhadap perasaan diri sendiri. Banyak orang ingin tenang, tetapi mereka tidak memberi diri mereka ruang untuk benar-benar merasakan apa yang terjadi di dalam hati. Mereka menolak perasaan negatif, menekan amarah, rasa sakit, atau kekecewaan. Padahal, kedamaian tidak lahir dari penolakan, melainkan dari pengakuan. Coba praktikkan hal sederhana ini, tarik napas dalam-dalam, duduk tenang, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang sedang aku rasakan saat ini? Biarkan jawaban muncul dengan lembut. Jangan menilai, jangan menyangkal, jangan buru-buru memperbaiki. Biarkan perasaan itu hadir sebagai tamu, bukan musuh. Saat kamu mulai menyadari perasaanmu, kamu memberikan ruang bagi dirimu sendiri untuk bernapas. Ini adalah langkah pertama untuk melepaskan beban batin yang selama ini menumpuk. Dengan kesadaran, kita mulai memahami pola-pola emosional yang membuat kita gelisah. Kita melihat, misalnya, bahwa rasa takut atau cemas sering muncul karena kita terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain, atau karena harapan kita tidak terpenuhi. Langkah kedua adalah menerima perasaan tanpa menilai. Banyak orang berpikir mereka harus selalu bahagia, selalu kuat, dan selalu tenang. Standar ini membuat hati kita semakin tertekan ketika kita gagal mencapainya. Penerimaan berarti mengakui, ya, aku sedang cemas. Ya, aku sedang lelah. Ya, aku merasa sedih. Dan itu tidak apa-apa. Dengan penerimaan, kita tidak lagi melawan realitas. Kita membiarkan diri sendiri merasakan pengalaman apa adanya, dan dari situlah proses penyembuhan dimulai. Penerimaan bukan berarti menyerah. Justru dengan menerima, kita memperoleh kekuatan untuk memilih bagaimana merespons situasi tersebut secara bijak. Langkah ketiga adalah mengamati pikiran dan emosi sebagai pengamat yang bijak. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai, melihat arus yang deras mengalir. Pikiran dan perasaanmu adalah air yang mengalir. Tugasmu bukan menahan atau memaksa air berhenti, tetapi memperhatikan, memahami, dan membiarkannya bergerak. Saat emosi muncul, katakan pada dirimu, aku melihat rasa marah ini. Aku melihat rasa takut ini. Aku melihat rasa cemas ini. Aku tidak perlu menolaknya, aku hanya mengamatinya. Dengan praktik ini, hati mulai tenang, karena kita tidak lagi terjebak dalam reaksi otomatis terhadap perasaan. Kita mulai menguasai diri sendiri, bukan sebaliknya. Langkah keempat adalah menulis jurnal atau merefleksikan pengalaman batin. Banyak orang merasa gelisah karena perasaan dan pikiran mereka tetap tersembunyi di dalam diri. Menulis membantu mengeluarkan energi yang terpendam, menata pikiran, dan menemukan pola yang sebelumnya tidak terlihat. Coba luangkan waktu setiap hari, meski hanya 10 menit. Tulis apa yang kamu rasakan, kenapa kamu merasa demikian, dan apa yang ingin kamu lakukan. Ini bukan tentang menilai diri sendiri, tetapi tentang mengenal dirimu sendiri dengan lebih baik. Langkah kelima adalah tarik napas dan hadir di saat ini. Seringkali kegelisahan muncul karena kita terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan. Kita menyesali kesalahan, atau khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Dengan menarik napas dalam, menutup mata, dan menyadari tubuh kita mengembalikan perhatian ke saat ini, satu-satunya momen yang benar-benar bisa kita kendalikan. Praktik sederhana, tarik napas dalam,
tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Rasakan dada dan perutmu naik turun. Rasakan tanah di bawah kakimu. Rasakan tubuhmu hadir di momen ini. Saat kamu hadir sepenuhnya, hati mulai merasakan ketenangan yang alami. Langkah keenam adalah menerapkan afirmasi atau doa sederhana. Misalnya, aku berdamai dengan keadaan. Aku menerima diriku apa adanya. Aku tenang meski hidup tidak selalu sesuai harapanku. Kata-kata ini mengingatkan pikiran dan hati untuk kembali ke jalur penerimaan setiap kali kegelisahan muncul. Mereka adalah jangkar batin yang menenangkan ombak emosi. Langkah-langkah ini, menyadari, menerima, mengamati, menulis, hadir, dan mengulang afirmasi, adalah fondasi pertama untuk membangun ketenangan hati secara nyata. Mereka sederhana, tetapi membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Sahabat jiwa, ingatlah, ketenangan bukan sesuatu yang datang dengan sekali usaha. Ia adalah proses, latihan sehari-hari, dan komitmen untuk selalu kembali pada kesadaran dan penerimaan. Tidak ada yang salah jika hari ini kamu merasa sulit. Itu wajar. Yang penting adalah kamu mulai melangkah, dan setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah kemenangan bagi hati dan jiwa. Dan sekarang, setelah kita memahami langkah-langkah praktis pertama ini, di bagian 5, kita akan membahas bagaimana seni menerima keadaan tanpa kehilangan kendali, sehingga hati tetap tenang meski badai hidup datang. Bagian 5, seni menerima tanpa kehilangan kendali. Setelah kita memahami langkah-langkah awal untuk menyadari dan menghadapi perasaan sendiri, kini kita masuk ke tahap yang lebih dalam, menerima keadaan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Banyak orang salah kaprah. Mereka mengira menerima berarti pasrah, menyerah, atau berhenti berusaha. Padahal, seni menerima adalah tindakan bijak yang justru memberi kekuatan, bukan melemahkan. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang terjadi ketika kita menolak kenyataan? Saat hidup tidak berjalan sesuai harapan, saat orang lain bertindak berbeda dari ekspektasi kita, atau saat dunia terasa tidak adil, apa yang biasanya kita lakukan? Kita melawan, kita menggerutu, kita marah, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Semua itu wajar, tetapi sayangnya, menolak kenyataan hanya memperpanjang penderitaan. Pikiran dan hati kita semakin lelah karena terus berperang dengan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Ketika kita menolak, kita memberi energi pada kegelisahan, bukan pada ketenangan. Inilah inti dari seni menerima, belajar melihat kenyataan apa adanya, sambil tetap memegang kendali atas respons kita. Pertama, kita harus memahami bahwa menerima bukan berarti berhenti. Menerima adalah pengakuan bahwa situasi ini nyata, bahwa perasaan ini valid, dan bahwa kita berada dalam momen ini. Namun, penerimaan juga disertai dengan kesadaran akan pilihan yang bisa kita ambil. Kita tetap bisa bertindak bijak, tetap bisa membuat keputusan, tetap bisa melangkah maju, tetapi tanpa terjebak dalam kemarahan, kepahitan, atau frustrasi. Bayangkan sebuah kapal yang diterpa badai. Nahkoda yang bijak tidak melawan ombak dengan keras, mencoba menghentikan badai. Ia tetap memegang kemudi, menyesuaikan layar, dan menjaga arah kapal tetap stabil. Begitu juga dengan hati kita. Menerima berarti tidak melawan realitas, tetapi tetap memegang kemudi kehidupan dengan kesadaran penuh. Langkah pertama dalam praktik ini adalah mengakui kenyataan secara verbal atau batin. Saat kamu menghadapi kesulitan, cobalah katakan dalam hati, "Ya, ini sedang terjadi. Aku menerima bahwa aku tidak bisa mengubahnya sekarang." Kalimat ini sederhana, tapi penuh kekuatan. Ia mengalihkan energi dari perlawanan menjadi penerimaan, dari stres menjadi kesadaran. Langkah kedua adalah mengenali batas kendali kita. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kendalikan dari situasi ini? Apa yang berada di luar kemampuanku? Kebanyakan kegelisahan muncul karena kita mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Dengan menyadari batas kendali, kita memfokuskan energi pada hal-hal yang bisa diubah, dan melepaskan yang tidak bisa.
Langkah ketiga adalah mempraktikkan ketenangan melalui pernapasan dan meditasi singkat. Ketika emosi meningkat, tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan tubuhmu hadir di momen ini. Perasaan yang diterima akan lebih mudah dilepaskan jika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas dan hadir. Langkah keempat adalah mengubah perspektif. Seringkali kita melihat masalah sebagai musuh, sebagai beban yang harus ditanggung. Seni menerima mengajarkan kita untuk melihat setiap situasi sebagai guru. Misalnya, kegagalan mengajarkan kesabaran dan strategi baru. Kekecewaan mengajarkan keteguhan hati. Kehilangan mengajarkan arti menghargai. Dengan perspektif ini, hati kita tetap tenang meski situasi sulit, karena kita mulai melihat hikmah di balik setiap pengalaman. Langkah kelima adalah mengulang afirmasi atau doa yang menenangkan hati. Misalnya, "Ya Allah, aku menerima keadaan ini dan memohon petunjuk MU untuk menghadapinya dengan bijak." Afirmasi atau doa ini menanamkan rasa aman dalam hati, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Seni menerima juga membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Tidak mudah menerima kenyataan yang menyakitkan, apalagi yang berulang kali datang. Namun dengan latihan, hati mulai terbiasa tidak bereaksi berlebihan, pikiran menjadi lebih jernih, dan energi kita lebih fokus pada langkah-langkah positif. Sahabat jiwa, penting untuk diingat, menerima bukan berarti membiarkan diri terseret arus hidup tanpa arah. Menerima adalah cara untuk tetap stabil, tetap sadar, dan tetap memegang kendali atas respons kita. Dengan demikian, kita tidak hanya berdamai dengan kenyataan, tetapi juga menjadi lebih bijak dalam menjalani hidup. Dan ketika hati mulai merasakan seni menerima ini, kita menemukan ruang untuk ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan, tetapi lahir dari dalam diri sendiri. Ketika badai datang, hati tetap damai karena ia tahu bagaimana menyesuaikan diri, bagaimana mengamati tanpa bereaksi berlebihan, dan bagaimana bertindak bijak dalam setiap langkah. Setelah memahami seni menerima tanpa kehilangan kendali, di bagian 6, kita akan melangkah lebih jauh, mengubah perspektif kita terhadap masalah menjadi peluang pertumbuhan, sehingga ketenangan hati bukan sekadar reaksi sementara, tetapi bagian dari gaya hidup batin yang konsisten. Bagian 6, mengubah perspektif, dari masalah menjadi peluang. Setelah kita belajar menyadari perasaan sendiri, menerima kenyataan, dan tetap memegang kendali, langkah berikutnya adalah mengubah perspektif kita terhadap masalah dan kesulitan hidup. Banyak orang terjebak pada satu cara pandang, melihat masalah sebagai musuh, sebagai beban, atau sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal, hidup selalu menyajikan tantangan. Dan cara kita melihat tantangan itulah yang menentukan apakah hati kita akan gelisah atau tetap damai. Mengubah perspektif bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan. Bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bukan pula menolak rasa sakit. Justru sebaliknya, kita harus menghadapi kenyataan dengan jujur, lalu memilih untuk melihat hikmah di dalamnya. Coba bayangkan kehidupan sebagai ladang. Setiap masalah adalah benih. Pada awalnya, benih itu terasa berat dan menyakitkan. Kita tidak ingin menanamnya, ingin membuangnya, atau berharap benih itu hilang begitu saja. Tetapi jika kita menanamnya dengan bijaksana, dengan kesadaran, penerimaan, dan kesabaran, benih itu bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat, memberikan pelajaran, ketahanan, dan bahkan buah yang manis. Langkah pertama dalam mengubah perspektif adalah mengenali pelajaran yang tersembunyi di balik masalah. Setiap kesulitan, setiap kegagalan, setiap kekecewaan, membawa pesan yang bisa menguatkan hati kita. Misalnya, kegagalan bukan sekadar rasa sakit, ia adalah guru yang mengajarkan strategi baru, kesabaran, dan kemampuan untuk bangkit. Kehilangan bukan sekadar kesedihan, ia adalah pintu untuk memahami arti menghargai, bersyukur, dan menemukan hal-hal yang benar-benar penting. Langkah kedua adalah mengubah bahasa internal kita. Perhatikan kata-kata yang kita gunakan saat menghadapi masalah. Apakah kita berkata, "Ini tidak adil, aku sengsara,"
kenapa ini terjadi padaku? Atau kita berkata, ini ujian, aku akan belajar dari situasi ini, dan aku bisa menjadi lebih kuat? Kata-kata membentuk cara kita memandang hidup. Dengan mengganti bahasa internal menjadi bahasa yang memberdayakan, kita mulai melihat masalah sebagai peluang pertumbuhan, bukan sebagai beban. Langkah ketiga adalah menerapkan rasa syukur dalam setiap pengalaman. Rasa syukur bukan berarti kita menyukai semua masalah, tetapi kita belajar menghargai pelajaran yang dibawa setiap situasi. Misalnya, ketika seseorang menyakiti kita, alih-alih terjebak dalam dendam, kita bisa bersyukur karena situasi itu mengajarkan batasan, kesabaran, dan pengendalian diri. Saat kita bersyukur, energi negatif berubah menjadi energi positif, hati menjadi lebih ringan, dan ketenangan mulai terasa. Langkah keempat adalah melihat masalah dari sudut pandang orang lain atau masa depan. Banyak kegelisahan muncul karena kita terlalu fokus pada saat ini, terlalu menilai diri sendiri atau orang lain. Jika kita bisa melihat masalah sebagai bagian dari proses yang lebih besar, kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan membawa kita lebih dekat pada versi diri yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih damai. Langkah kelima adalah menggunakan masalah sebagai latihan spiritual dan mental. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, keberanian, empati, dan ketenangan hati. Misalnya, saat menghadapi kritik, kita bisa belajar tidak bereaksi dengan kemarahan, melainkan mengamati, memahami, dan merespons dengan bijak. Saat menghadapi kehilangan, kita belajar melepaskan dengan cinta, bukan menahan dengan kepahitan. Setiap masalah adalah alat untuk melatih diri agar semakin kuat dan damai. Sahabat jiwa, inti dari semua ini adalah memilih cara kita memandang dunia. Kita tidak bisa selalu memilih apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana melihatnya dan bagaimana meresponsnya. Dengan mengubah perspektif, kita mulai mengubah energi batin kita. Masalah tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan sumber pembelajaran. Kesulitan tidak lagi menimbulkan kepahitan, melainkan kedalaman. Tantangan tidak lagi menimbulkan kemarahan, melainkan ketenangan. Dan ketika kita terbiasa melihat setiap masalah sebagai peluang, hati kita akan mulai menemukan ketenangan yang stabil, bukan ketenangan yang hanya muncul sesaat ketika keadaan nyaman. Kita akan menyadari bahwa kedamaian sejati bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari dalam diri sendiri, dari kemampuan kita untuk menerima, memahami, dan mengubah perspektif. Langkah terakhir dalam bagian ini adalah menerapkan refleksi rutin. Setiap malam, luangkan waktu untuk meninjau hari yang telah berlalu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku pelajari hari ini? Bagaimana aku merespons masalah yang muncul? Apakah aku melihatnya sebagai beban atau peluang? Dengan refleksi rutin, pola berpikir kita mulai berubah. Lama-kelamaan, melihat masalah sebagai peluang menjadi kebiasaan, dan hati kita menjadi semakin ringan. Kita mulai menemukan ketenangan dalam setiap langkah hidup, bukan hanya saat situasi mendukung. Di bagian berikutnya, bagian 7, kita akan sampai pada penutup perjalanan ini, bagaimana menyatukan semua prinsip ini menjadi kunci ketenangan hati yang sesungguhnya, agar berdamai dengan keadaan menjadi bagian dari gaya hidup spiritual dan batin kita sehari-hari. Bagian 7, menyatukan semua, kunci ketenangan hati sejati. Setelah melalui perjalanan panjang, mulai dari menyadari akar kegelisahan, memahami arti berdamai, mengenali hambatan, hingga mempraktikkan langkah-langkah nyata dan mengubah perspektif, kini saatnya kita menyatukan semuanya menjadi satu kesadaran utuh. Kunci ketenangan hati yang sesungguhnya. Ketenangan hati bukan sekadar perasaan sementara. Ia bukan sekadar hilangnya kegelisahan sesaat. Ketenangan sejati lahir dari kesadaran dan latihan batin yang konsisten, dari kemampuan untuk menerima kenyataan apa adanya, dari seni memandang masalah sebagai guru, dan dari kesediaan untuk tetap hadir di momen sekarang. Sahabat jiwa, mari kita rangkum inti dari perjalanan ini. Pertama, kesadaran diri adalah fondasi. Kita mulai dari memahami apa yang sebenarnya membuat hati gelisah. Tanpa kesadaran ini,
kita hanyalah penonton pasif dalam hidup kita sendiri. Dengan menyadari akar kegelisahan, kita mulai mengenali pola, perasaan, dan pikiran yang selama ini menahan ketenangan. Kedua, menerima keadaan tanpa menyerah. Penerimaan bukan pasrah, bukan lemah, dan bukan berhenti berusaha. Menerima berarti mengakui kenyataan, menghargai perasaan sendiri, dan tetap memegang kendali atas respon kita. Dengan penerimaan, hati tidak lagi terperangkap dalam perlawanan sia-sia. Kita mulai menemukan ruang untuk bernapas, untuk berpikir jernih, dan untuk bertindak bijak. Ketiga, mengamati dan memahami emosi. Saat perasaan marah, cemas, sedih, atau takut muncul, jangan menolaknya. Amati, akui, dan beri ruang. Dengan cara ini, kita tidak menjadi korban emosi, tetapi pengamat yang bijak. Kita belajar bahwa emosi hanyalah gelombang yang datang dan pergi, bukan identitas kita yang sebenarnya. Keempat, mengubah perspektif masalah menjadi peluang. Kesulitan bukan musuh, melainkan guru. Kegagalan, kekecewaan, kehilangan, atau konflik adalah bahan bakar untuk pertumbuhan batin. Saat kita mengubah cara pandang, masalah tidak lagi menimbulkan kepahitan, tetapi membuka jalan untuk ketenangan dan kebijaksanaan. Kelima, latihan sehari-hari dan konsistensi. Semua konsep ini hanya akan menjadi nyata jika dipraktikkan secara konsisten. Mulai dari meditasi singkat, pernapasan sadar, menulis jurnal, refleksi malam hari, hingga mengulang afirmasi positif, semua adalah alat untuk memperkuat ketenangan hati. Seperti otot yang perlu dilatih, hati dan jiwa juga membutuhkan latihan untuk tetap kuat dan tenang. Dan keenam, syukur dan doa sebagai jangkar batin. Rasa syukur mengubah energi kita dari kekhawatiran menjadi kedamaian. Doa dan afirmasi mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, bahwa hidup ini memiliki alur, dan bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran. Saat kita menggabungkan syukur, doa, dan refleksi, hati menjadi stabil, damai, dan lapang. Sahabat jiwa, kunci dari semuanya adalah menyatukan kesadaran, penerimaan, pengamatan, perspektif positif, latihan konsisten, dan syukur. Ketika kita berhasil menyatukan semuanya, kita tidak lagi bergantung pada dunia luar untuk merasa tenang. Kita menemukan ketenangan dalam diri sendiri, di tengah badai kehidupan sekalipun. Bayangkan dirimu berada di puncak gunung, melihat lembah yang luas di bawah. Angin dingin berhembus, tapi hatimu damai karena kamu tahu bahwa langkah yang telah ditempuh membawa pengalaman, pelajaran, dan kekuatan. Begitu pula hidup. Kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Kita bisa memilih untuk berdamai, untuk tetap tenang, untuk tetap hadir, dan untuk tetap bersyukur. Hari ini, aku ingin mengajakmu menutup perjalanan ini dengan niat tulus. Tuliskan di kolom komentar. Amin, aku siap menyatukan ketenangan dalam hatiku dan berdamai dengan keadaan. Tulisan itu bukan sekadar kata-kata, tapi doa dan komitmen dari hatimu sendiri. Sebuah janji untuk melatih kesadaran, menerima kenyataan, dan menemukan kedamaian batin setiap hari. Sahabat jiwa, ingatlah selalu, kedamaian bukan hadiah dari dunia luar. Ia bukan dari orang lain atau situasi yang sempurna. Kedamaian lahir dari dalam, dari hati yang berani jujur, hati yang berani menerima, hati yang berani belajar dari setiap pengalaman, dan hati yang terus bersyukur. Dan ketika kamu mulai menjalani semua prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan menyadari bahwa hidup, meski tidak selalu sempurna, tetap bisa dijalani dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan sukacita batin yang mendalam. Dengan ini, perjalanan, rahasia berdamai dengan keadaan, kunci ketenangan hati yang selama ini kamu cari, sampai pada puncaknya. Semoga setiap langkah yang kamu ambil dari sini membawa hati dan jiwamu ke tempat damai yang selalu kamu impikan.